Besok mati guys, tobat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beberapa akhir-akhir ini gue sering melihat, membaca tentang self reminder. Banyak banget yang bagus. Baik itu quotes dari para sahabat, quotes dari orang-orang hebat. Yang tujuannya sebenarnya mengingati kepada diri kita sendiri supaya kita lurus dan tegak dalam menghadapi cobaan kehidupan ini seperti apa. Dan kita harus tahu esensi dalam hidup itu apa. Ada satu yang pingin gue quote dan gue pengen jabarkan dari kacamata gue, yaitu kamu ibadah aja susah tapi mintanya bahagia. Banyak maumu tapi singkat sujudmu. Bukan masalah kamu yang berat, tapi sholat kamu yang sering telat. Allah telah memberi semuanya, tapi ibadah kamu masih semau-maunya. Permintaanmu beribu-ribu tapi sholatmu terburu-buru. Masya Allah. Jadi ya, self reminder yang cukup menggetarkan hati, menusuk ke kolbu kita kalau kita bisa menelaah secara detail. Jadi kita ngomong dari pertama, bahagia. Bahagia itu bukan kita yang create. Banyak orang quotes anak-anak kota itu menyatakan bahwa oke, money can buy me love. Money gak bisa membeli kebahagiaan. Uang gak bisa membeli kebahagiaan. Wah, kebahagiaan itu tidak dapat diraih tapi dikejar gitu. Macam-macam lah. Bener tapi gak bener juga. Bagi gue pribadi, kebahagiaan itu muncul karena Allah yang memberi rasa kebahagiaan itu. Segala rasa Allah yang memberi. Terutama yang baik-baik ya. Tujuannya supaya mengingatkan kita bahwa kehidupan ini memang dinamis sekali. Dan ini adalah salah satu kebesaran dari ilmunya Allah. Ya, Allah Ta'ala itu tidak ingin untuk hamba-hambanya tidak bahagia dalam hidup. Cuman terkadang kita yang lupa akan sang pemberi kebahagiaan tersebut. Kita itu tuh terlalu sibuk mengejar kebahagiaan dengan cara meninggalkan sang pemberi kebahagiaan. Wih, keren ya quotes gue tuh. Kita sibuk mengejar kebahagiaan yang ada di depan mata kita, cuman dengan cara kita meninggalkan sang pemberi kebahagiaan. Kita sibuk meninggalkan sang pemberi rezeki dengan alasan kita mencari rezeki. Jadi sama. Pada dasarnya kebahagiaan itu bukan kita yang create. Semua itu Allah yang hadirkan. Segala kesenangan di kehidupan kita ini yang baik tujuannya, itu Allah yang hadirkan. Jadi jangan sampai lupa bahwa esensi kebahagiaan karena Allah. Kedua, kita banyak banget permintaan tapi sujud kita singkat banget atau terburu-buru dalam sholat. Sama seperti yang keempat atau yang kelima, gue lupa. Cuma pada dasarnya kemauan kita tuh harus dinisbatkan, kemauan kita harus diceritakan. Di dalam sujud, fungsi sujud itu adalah kita selain submisif, merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa menyatakan diri bahwa kita adalah seorang hamba yang lemah di hadapan Sang Pencipta, adalah kita meminta. Gue pernah bilang bahwa Allah menyatakan untuk orang-orang yang tidak mau berdoa atau pelit mulutnya untuk berdoa adalah orang-orang yang sombong. Nah, jadi memang salah satu fungsi manusia adalah berdoa. Dan Allah adalah satu-satunya zat yang selalu mengabulkan hajat setiap hamba-hambanya. Tapi kenapa kita terlena sama bisikan setan? Karena wah udahlah, sujudnya gak usah lama-lama, cepet-cepet aja, gak usah minta lah, kita ada kerjaan lain di luar sana, kita harus ini, jadi sholat, yang penting sholat gitu. Kan kewajibannya di sholat, bukan di doa. Bukan gitu esensi sholat. Dan di dalam salah satu esensi sholat adalah kita meminta. Meminta itu yang paling top ya, ultimate-nya itu di saat kita sujud. Cuman kemauan kita banyak tapi sujudnya cepet gitu ya, gak bisa, gak ketemu. Kita mau pintar tapi kita malas baca buku. Kita pingin bersih tapi kita gak mau mandi. Kita lapar tapi kita gak mau makan. Ya kayak gitu, kontradiktif banget antara kemauan, keinginan, dan usahanya tuh gak ada. Nah, jangan sampai kita tergolong oleh jadi orang-orang seperti itu. Oke, yang ketiga adalah bukan masalah kita yang sebenarnya berat, tapi sholat kita yang selalu lambat. Kalau kita pingin masalah kita selesai, cepet-cepet selesai, ya kita juga harus cepet-cepet di saat sholat azan berkumandang, kita cepet-cepet meninggalkan urusan dunia kita untuk bertatap muka dalam tanda kutip ya kepada Allah. Cepet-cepet untuk sholat gitu. Masalahnya kan sekarang kita masih bersikeras untuk menyelesaikan masalah-masalah kita itu melalui solusi-solusi duniawi kan. Tahu nggak? Gue nggak terlepas ya, dalam hidup gue tuh nggak terlepas masalah sebenarnya. Banyak dan berat lah kalau mau diceritakan, panjang. Tapi pada dasarnya ternyata masalah gue selesai di saat gue pasrah kepada Allah. Pasrah itu ada dua hal. Satu, normatifnya manusia, di saat dia punya masalah dia kembali ke Tuhannya. Dia kembali ke Sang Pencipta. Karena nggak ada jalan lain kan. No way out kecuali memang kembali kepada Allah. Sama yang kedua adalah pasrah. Jadi dua hal yang membuat solusi dalam masalah-masalah gue itu muncul dan menyelesaikan semuanya. Masalah gue selesai karena itu. Di saat gue pasrah gitu, ya udahlah, tawakalnya sama Allah lah. Bener-bener kayak pasrah gitu, udah nggak ngotot dalam segala hal, udah nggak mencari solusi yang bersifat duniawi gitu, masih bersikeras untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu gitu. Ya udah gitu, udah menjalankan, ya udah tobat terus pasrah. Di saat pasrah datang tuh dung. Jadi kalau misalnya kayak kita lagi ngetok paku tuh di dinding, susah banget gitu kan, tiba-tiba begitu Allah memberikan kemudahan, ngeblos semuanya, kebuka semua airnya itu. Ya itu makanya kita tidak boleh
melantarkan sholat, waktu sholat. Rasulullah SAW juga waktu lagi Isra itu melihat pemandangan, waktu Isra Mi'raj melihat pemandangan sekumpulan manusia yang mukanya tuh rusak, kayak habis dipukulin, goib. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, Jibril siapakah mereka? Kata Jibril, mereka adalah sebagian dari umat-umatmu ya Muhammad gitu. Kaget Rasulullah kan, Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Loh kok bisa kan, sedangkan kan gak sedih lah. Rasul tuh kan gak suka ya kalau ngelihat umat-umatnya dalam keadaan yang sedih, sakit, tersiksa gitu. Gak mau Rasul kan gitu. Kata Jibril, mereka adalah gambaran dari kumpulan orang-orang yang sengaja menelantarkan sholat, melambat-lambatkan. Padahal waktu sholatnya udah muncul, mereka datangnya belakangan. Gitu. Bayangin aja orang-orang yang menelantarkan waktu sholat, tidak buru-buru di saat azan berkumandang, itu tetap dapat siksaan kayak gitu. Gambarannya digambarkan kepada Rasulullah SAW dan membuat Rasul sedih. Nah, terus kita ini merasa kayak udah nggak ada beban dalam hidup, kan gue sholat biarpun gue telat gitu, dan disengaja gitu. Dan itu nggak bisa dipungkirin bahwa dari kita semua banyak sekali yang masih melaksanakan keajaiban itu gitu. Kan ajaib ya, orang dikasih fasilitas enak gitu, tapi dia nggak mau deketin fasilitas tersebut, malah dintar-entarin gitu. Memang salah satu tempat setan untuk bertengger ya di hati kita, dan salah satu kenapa setan ingin duduk di hati kita karena ya supaya kita salah satunya menelantarkan sholat, dan hukumannya jelas sekali. Yang keempat menarik sekali ya, Allah tuh telah memberi kita semuanya, tapi ibadah kita tuh semau maunya. Ini konteksnya bersyukur sebenarnya, bahwa sebenarnya gue pernah bilang bahwa bersyukur itu adalah kita berdedikasi terhadap apa yang ada di depan mata kita. Ini ada handphone, ini ada kopi, ini di depan mata gue, ini ada handphone sama kopi. Semestinya gue bersyukur terhadap ini karena ini Allah berikan gitu. Tapi gue pinginnya teh yang di sana gitu, yang jauh gitu. Jadi gue ngerasa kayak Allah tidak memberikan apa-apa ke gue gitu. Padahal ini tuh harus gue rawat. Bersyukur tuh berdedikasi untuk merawat apa yang udah diberikan. Nah, karena kita tidak bersyukur, kita akhirnya semau-maunya ya dalam ibadah. Padahal Allah telah memberikan semua-muanya. Kita gak sadar masalah udara yang kita hirup ini, itu gratis Allah berikan. Kalau kita mau hitung-hitungan, kalkulasi, waktu zaman COVID lah ya, itu kan panik orang tuh. Akhirnya panik buying, dia beli oksigen harga mahal. Kita tahu lah ya 1 liter oksigen berapa, dibutuhkan berapa liter oksigen untuk pernafasan kita selama berapa jam. Nah itu udah ketahuan rumusnya berapa. Ya udah dikalikan aja sampai anggaplah 60 tahun kita hidup. Itu bisa gak kita mengganti itu? Orang kita bayar pinjol aja masih males-malesan, padahal udah dibantu sama pinjol biarpun itu haram. Sekarang ini Allah memberikan semuanya, padahal dia apa yang diberikan itu terlihat di depan mata kita. Cuman kita menginginkan sesuatu yang lebih di belakang itu. Padahal belum tentu itu baik buat kita yang di belakang itu. Belum tentu teh yang gue minta itu lebih baik. Mungkin kopi ini jauh lebih baik untuk gue, makanya harus dirawat. Bersyukur adalah bentuk kita berdedikasi terhadap apa yang sudah Allah beri kepada kita. Kita rawat, kita jaga. Pekerjaan, Allah memberikan kita pekerjaan. Akhirnya kita kerja di salah satu kantor bonafit, anggaplah. Ya kantor bonafit kan padat dan menyusahkan karena bonafit kan ya. Bagi seorang karyawan, wah ini pasti berat banget kerjanya gitu. Ya biasalah layaknya karyawan yang lainnya, bahwa sering banget ngeluh, capek nih kerja di sini, repot nih kerja di sini, aduh nggak menghasilkan apa-apa deh gitu. Atau kerja di kantor yang seada-adanya misalkan, aduh gaji gua kecil gini lah. Keluhan semua isinya. Padahal dia nggak melihat di bawah sana banyak orang yang ngantri loh untuk mendapatkan pekerjaan tapi nggak dapet. Itu S1, sarjana, insinyur, banyak banget yang akhirnya nggak jadi apa-apa karena susah banget dapetin pekerjaan. Sedangkan kita yang sudah dapat pekerjaan dengan mudah, kita nggak bersyukur akan atas hal itu. Jadi perlu pendewasaan hati kita untuk dewasa dan bersyukur kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita untuk hari ini, untuk masa depan kita. Tinggal gimana caranya kita mengatur rasa bersyukur kita, berdedikasi, polanya kita bentuk, kita buat. Supaya keluhan itu tidak hadir dalam diri kita. Sedangkan keluhan itu datangnya dari syaitan. Hati-hati loh, datangnya dari syaitan. Makanya gue sering banget kalau ada masalah baik diem lah ya. Coba kita pikirin secara dewasa, mateng-mateng. Coba diem dulu supaya emosi itu gak naik-naik. Jadi yang poin keempat ini bagus banget untuk dibahas. Penting banget untuk dibahas. Allah udah memberikan segala sesuatunya tapi kita melalaikannya gitu-gitu aja. Nah yang terakhir yang kelima. Nah yang kelima ini sama yang kayak kedua atau ketiga gue lupa. Permintaan kita tuh ada beribu-ribu tapi sholat kita terburu-buru. Ya sama lah ya. Jadi kalau misalkan kita nih ya minta naik gaji ke bos. Kita pasti berdandan rapi, wangi. Atau kita ketemu klien gitu kan. Wah kita harus tampil bonafit lah. Kalau bisa minjem mobil teman yang mahal kita pinjam untuk tampil terlihat baik dan bagus. Kalau kita memang qualified untuk mendapatkan project ini. Misalkan gitu. Terus kita bisa tuh berlama-lama nunggu. Biarpun klien kita telat kayak apaan tahu. Kita nggak ngeluh itu karena kita tahu ada pekerjaan, ada uang yang akan kita dapatkan untuk membawa kesenangan kepada kehidupan kita sehari-hari kita. Ya kita berani tuh nunggu gitu, tidak terburu-buru, pelan, santai, ngomong sampai larut malam hanya untuk membuat hati klien kita nyaman dan tenang kalau oke, lu adalah
orang yang tepat untuk gue angkat jadi mitra gue, misalkan gitu. Nah tapi beda lagi nih, kepada sang pemberi semua dalam kehidupan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita tuh Allah yang beri. Seperti yang gue bilang tadi, kebahagiaan, rezeki, macam-macam semua tuh Allah yang beri. Kita ya udah Allahu Akbar, selesai gitu, bahkan gak doa. Banyak banget itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nauzubillah, jangan sampai kayak gitu teman-teman, bahwa kita mau senang mau sedih kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah adalah satu-satunya zat atau tempat untuk kita menaruh harapan. Allah adalah tempat untuk kita menggantungkan harapan. Allah adalah tempat kita menyerahkan masalah-masalah kita. Karena kita tiada daya tanpa Allah. Kita tidak ada daya tanpa Allah. Tanpa lindungannya, tanpa kekuasaannya, tanpa ilmunya, tanpa rahmatnya, tanpa karunianya. Jadi jangan kebalik polanya. Sebelum kita datengin bos kita, sebelum kita datengin klien kita datengin Allah dulu. Kadang-kadang nanti aja deh meeting dulu deh, sholatnya belakangan. Kan kebalik polanya. Sedangkan Maha pembolak-balik hati manusia itu kan Allah. Di saat klien kita sebenarnya gak suka sama kita, cuman karena kita berdoa kenceng-kenceng, berdoa yang kenceng istilahnya gitu ya, berdoa yang kenceng kepada Allah supaya Allah balikanlah hati si klien ini supaya dia lunak, luluh sama kita, sehingga perjalanan bisnisnya lancar. Allah yang merubah tuh hati orang-orang yang ingin lu taklukin, bukan kita. Bukan, Allah yang merubah. Jadi ini bukan pesan singkat, maknanya mendalam banget dan masih bisa diperluaskan lagi maknanya, tapi karena waktu semua ada ujungnya. Pesan gue, kesenangan tuh ada ujungnya, kesedihan ada ujungnya, penyakit ada ujungnya, kesehatan ada ujungnya. Tidak ada pesta yang tidak usai. Ujungnya semua adalah kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah melupakan, kita ini suka bilang gini, kacang jangan lupa kulitnya, jangan pernah melupakan orang yang membantumu. Wah, gue akan menambah pesan itu dengan pesan jangan pernah melupakan siapa yang menciptakanmu, siapa yang mengurusmu. Allah yang ngurus kehidupan kita semua. Oke, alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita tergolong masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah sayangi, Allah cintai, Allah kasihi. Allah selalu berikan karunia, rahmat, petunjuk, hidayah kepada kita agar kita paham akan esensi hidup ini adalah semua kembali kepada Allah. Oke, itu aja dari gue. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.